sebelum terlalu jauh, saya ingin mengingatkan kembali ya satu materi yang sudah kita sampaikan. Jadi yang pertama, kita memahami karakteristik dari candlestick sendiri ya. Untuk memahami karakter candle yang terbentuk baru yang akan kita jadikan sebagai petunjuk, maka yang dilihat pertama adalah bagaimana ukuran bodinya. Lihat bagaimana ukuran bodinya. Yang kedua, panjang sumbunya. Yang ketiga ada rasio ya, lihat perbandingan bagaimana panjang sumbu dan bodinya, kemudian mana yang lebih panjang. Kalau lebih panjang sumbunya mengarah kemana. Kalau sumbunya di bawah berarti tekanan ke atas kuat atau penolakan ke atas kuat. Kalau sumbunya di atas, penolakan di bawah kuat sekali. Yang ketiga ada namanya high dan low. Ini berkaitan dengan kemampuan pergerakan dia ya. Satu candle itu kemampuannya sejauh mana, kemudian kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, apakah harga tingginya lebih tinggi atau lebih rendah, dan sebaliknya, apakah harga rendahnya lebih rendah dari sebelumnya atau justru malah lebih tinggi. Dari sinilah nanti kita minimal ada petunjuk awal kira-kira karakternya candle yang terakhir itu seperti apa. Jadi candlenya yang dilihat adalah candle terakhir, kemudian kita bandingkan dengan candle-candle sebelumnya. Ini petunjuk awal. Setelah ketemu di sana, maka berikutnya ada namanya level pentingnya atau area penting. Area pentingnya. Dari area penting ini kita bisa melihat nanti area support dan resisten ya. Ketika dia naik, apakah berbenturan dengan resisten. Jadi kalau kita menentukan resisten itu saat harga itu mulai beranjak naik. Jadi jangan dibalik, ketika naik kita bingung dengan supportnya, di mana supportnya. Ikuti kemana pergerakan yang terakhirnya. Kalau mengarah ke atas maka kita cari resisten. Kalau pergerakan menuju ke bawah maka kita cari supportnya di mana. Kalau misalnya dia ternyata sebelum bergerak di candle-candle sebelumnya adalah tren naik misalkan, maka ketika melawan maka kita juga harus mencari area koreksi atau retracementnya. Ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dia untuk melawan pasar itu ya. Ada area namanya 50%, ada area yang namanya 61,8%, bahkan ada juga 38%. Area-area ini adalah area yang nanti perlu kita amati, perlu kita lihat ya, kemampuan pergerakan dari candle itu sejauh mana saat dia mulai melawan pasar, melawan arah yang lebih dominan sebelumnya. Kemudian dari area retracement ya, nanti kita juga akan melihat kalau dia pergerakan sudah kuat, apakah di situ sudah terpenuhi namanya range-nya, kemampuan pergerakan harian sejauh mana. Kita lihat daily range-nya atau range hariannya. Maka ketika nanti sudah ketemu di titik puncaknya, ketika harga sudah mulai tinggi, sudah mendekati area range-nya, hati-hati di puncak ya. Jangan sampai kita mengambil posisi buy di puncak. Termasuk ketika turun ya, jangan sampai kita mengambil posisi-posisi sell ketika harga di bawah. Trading yang paling menguntungkan itu beli saat harga itu murah, artinya di sini jual saat harga itu tinggi. Nah, disinilah saatnya untuk sell. Ya, tentu dengan pertimbangan resiko yang harus kita juga nanti prioritaskan. Oke, dari sisi support resisten, dari sisi retracement, dari sisi range-nya kita sudah lihat semuanya. Kemudian kita masih pada posisi teknikal ya, pada posisi candlestick-nya. Maka yang kita lihat ya dari struktur candle yang ada, dari rangkaian candle yang terbentuk, dari candle yang terbentuk itu nanti akan membentuk satu rangkaian. Jadi candle 1, candle 2, candle 3 dan seterusnya akan membentuk satu rangkaian ya, dimana rangkaian ini nanti akan membentuk satu baris. Apakah baris itu naik atau baris itu turun?
Nah, baris naik nanti mengarah pada tren naik, baris turun mengarah pada tren turun. Dari baris inilah nanti kita akan menemukan tren. Dari baris inilah kita akan menemukan tren, atau setidaknya struktur marketnya atau struktur pasar ini mengarah pada kecenderungan kemana dia lebih dominan. Nah, tren ini kita bisa lihat ketika sudah mulai terbentuk dua puncak, dua lembah. Tren naik itu minimal terbentuk dua puncak dan dua lembah di sana. Ini puncak, ini lembah, ini lembah. Disebut dengan tren, dia mulai menuju satu tren, satu arah. Maka pastikan dilihat di situ struktur sudah mulai terbentuk ya, struktur market yang mengarah ke atas, berarti high dan low-nya menuju ke atas, atau swing high, swing low-nya, ini swing high-nya menuju ke atas, swing low-nya menuju ke atas. Swing ini adalah ayunan di mana ketika dia naik terhenti turun. Ya, ketika dia turun terhenti naik, maka inilah disebut dengan swing. Ya, ayunan yang signifikan ya. Kalau dia arahnya ke bawah, perhatikan dua puncak, dua lembah yang menuju ke bawah. Ini satu, dua, puncak, puncak, lembah, lembah. Dua puncak yang menuju ke bawah, maka ini disebut dengan tren turun. Jadi tugas kita nanti juga mencari kecenderungan ini kemana. Kemudian polanya, strukturnya minimal terbentuk dua puncak, dua lembah yang menuju ke satu arah. Gampangnya tren ini kalau dia naik seperti hanya huruf M yang miring ke atas. Ini tren naik. Kalau tren turun, dia hurufnya W menuju miring ke atas, ke bawah, sorry. Oke, saya coba kasih contohnya. Ketika kita jeli melihatnya, peluang itu sangat-sangat mudah sekali kita dapatkan. Oke, mungkin belum hari ini, nanti hari ini kita akan susul ya. Kita lihat sebelumnya ya. Oke, contoh misalkan ini datar. Jadi kalau datar tidak ada tren, di mana kita memulai menarik garis ya. Karena ini sudah mulai bergerak naik, maka terendahnya kita tarik dari sini karena sudah break di sini. Nah, nanti begini, kalau sudah mulai naik, maka harus punya gambaran kita, harus kita punya gambaran naik, berarti dia koreksi. Koreksi ini kalau dia lebih tinggi dari low-nya, berarti lebih condong ke atas. Tergantung nanti bentuk berikutnya. Ini naik sejauh mana? Apakah hanya terhenti sampai di sini, atau dia break lebih tinggi sehingga membentuk swing high yang baru? Sehingga kalau sudah membentuk swing high yang baru, kita tinggal menunggu koreksi. Nah, setelah itu baru kita masuk posisi buy di sini. Inilah posisi-posisi yang sangat potensial menguntungkan. Satu, kita tidak melawan arah trennya ke atas. Yang kedua, kita mendapatkan peluang setelah terkoreksi. Oke, kita lihat. Ini datar naik kemudian agak ke bawah. Nah, jadi datar itu bisa juga koreksi itu tidak harus begini. Bisa juga seperti ini, bisa juga begini. Yang jelas karena di sini ada area supportnya, maka kita bisa ilustrasikan begini. Tapi ternyata hanya sampai di sini. Oke. Jadi hitungannya dihitung begini. Kalau dia naik, ini satu di sini. Naik satu. Kemudian koreksi, dihitung dua. Setelah koreksi kembali naik lagi, maka ini menjadi dihitung 3 ya. Kemudian koreksi turun 4. Jadi ketika sudah 4 tidak mampu menembus level berikutnya dan mulai memantul, disitulah titik entry yang paling tepat untuk mengikuti tren atau follow the trendnya. Sehingga kalau satu terbentuk, ini anggap saja ini satu di sini. Oke, kemudian turun, ini koreksi, kita hitung sebagai 2. Jadi yang kita lihat adalah historinya ya, sebelumnya. Kemudian kita tarik ke atas ya. Kenapa enggak di sini? Karena di sini datar, tidak membentuk high yang baru, high yang baru di sini. Nah, kalau dia nanti ada naik lagi, berarti kita ambil yang di atasnya lagi. Nah, ternyata di sini.
maka sudah terbentuk 1, 2, 3 break, 4 koreksi. Yang kelimanya dia akan cenderung kuat naik. Jadi tinggal menunggu konfirmasi di sini. Maka ini 1, 2, 3-nya di sini. 3-nya di sini. Kemudian 4-nya koreksi. Koreksi itu bisa sampai sini, bisa sini, bisa tengahnya. Koreksi. Sebelum ada tanda dia akan naik, maka kita harus bersabar menunggu petunjuk berikutnya. Sampai ada petunjuk naik warna hijau. Nah, kalau sudah petunjuk hijau, maka hijau ini harus signifikan pengaruhnya, bukan terlalu kecil. Kalau cuma kecil ya, belum ada setengah dari body yang ini, maka masih belum kuat. Cuma ini sudah mengindikasikan akan kembali naik, akan kembali naik. Yang jelas sudah terpenuhi 1, 2, 3, 4. Ini yang keempat di sini. Yang keempatnya. Berikutnya akan bergerak naik. Nah, karena ini sudah cukup malam, bisa juga nanti berikutnya di hari berikutnya karena ini selesai. Nah, hari berikutnya baru naiknya. Oke. Artinya naik seberapa itu ketika kita entry di sana, misalkan begini sudah terbentuk, atau di sini kita mengambilnya sudah ada konfirmasi misalkan di sini. Ya, 2 hijau ini kalau kita gabung sudah lebih dari setengah dari merah, maka kita bisa entry di sini. Andaikan ini tidak pagi ya, karena ini sudah cukup larut, maka tidak bisa kita gunakan ya. Kita gunakan yang hari berikutnya. Kita bisa menggunakan di sini. Kita bisa menempatkan posisi buy di sini. Targetnya di mana? Ambil support atau resisten yang terdekat. Kemudian kita hitung kalau sudah ribuan jangan. Nah, kalau 500 sampai 700 masih masuk akal, realistis di sana. Jadi kita targetkan di situ. 1 selesai, terbentuk lagi sudah selesai, berarti ini 1 struktur sudah selesai, terbentuk. Kemudian kalau dia sudah mulai berbalik lagi, maka dihitung yang baru nanti ya, dihitung baru di sini. Ya, kita menghitung baru, trennya turun, kemudian nanti sama. Jadi ilustrasinya dalam benak kita harus sudah meraba, naik, koreksi, kemudian turun lebih rendah dari support, kemudian terkoreksi kembali. Minimal ada gambaran dalam benak kita, kira-kira seperti itu.